Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razik dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi sosial. Perekonomian akan tumbuh sering bertambahnya penduduk, otomatis akan menimbulkan permintaan akan barang dan jasa yang semakin banyak juga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith tentang pertumbuhan ekonomi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Novara Menur Sadijaya dari 11 IPS 1. Di sini, Bapak Adam Smith pernah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh sebuah output total dan laju pertumbuhan penduduk. Kenapa laju pertumbuhan penduduk? Karena laju pertumbuhan penduduk adalah sangkut paut erat dari banyaknya permintaan dari sektor konsumen yang ditujukan kepada sektor produsen, di mana sektor produsen berusaha untuk memenuhi dari kebutuhan konsumen. Kenapa bisa disebut sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara? Karena dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa terjadi sebuah interaksi, dan interaksi yang kita sebutkan adalah interaksi jual beli, di mana interaksi jual beli dapat menaikkan devisa suatu negara dan menjadi salah satu faktor untuk bisa suatu negara menjadi maju. Maka dari itu bisa disebut sebagai salah satu faktor teori pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matthew Syaloho. Tapi itu belum tentu berlaku di semua daerah atau negara, karena di setiap negara memiliki laju pertumbuhan penduduk yang berbeda. Misalnya Jepang dengan Amerika atau Singapura dengan Eropa. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Jepang dan Singapura memiliki angka kelahiran yang lebih sedikit. Halo, perkenalkan, nama saya Gazia Rehana. Jadi saya akan membahas sedikit tentang teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi teori ekonomi historis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Nah, terdapat beberapa teori historis menurut para ahli seperti Friedrich List, Werner Sombart, Whitman Rostow, Bruno Hildebrand, dan Karl Bacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anam dari kelas 11 IPS 1. Teori Corbusier yang berisi pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Nama saya Lia Siva, kelas 11 IPS 1. Rumah tangga tertutup, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Mas lagi ngapain? Ini lagi nanam padi. Buat apaan, Mas? Buat saya dan keluarga saya makan. Karena kalau tidak ada usaha, keluarga saya dan saya tidak akan makan. Rumah tangga kota sudah menghubungkan dagang antar desa dengan kota. Mbak, saya beli cabai merah dong, Mbak, 10.000. Baik, Mas. Oh iya, Mbak. Mbak asal mana ya? Oh, saya berasal dari desa sebelah. Saya berjalan sini untuk menambah penghasilan. Oh, ya udah, Mbak. Ini uangnya ya. Oh iya, Mas. Ini cabenya. Perkenalkan, nama saya Diva Istiar. Rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Mau beli apa, Mas? Beli terasi dong, Pak, satu, Pak. Oh, bentar ya. Baru pulang sekolah, Mas? Iya, baru pulang sekolah, tadi Mama langsung suruh beli terasi Medan. Emang terasi beda? Bukannya cuma sama aja? Kayak ikan sama udang? Ya sama sih emang bentukannya, cuma kan beda di karakteristiknya. Perairannya kan juga beda, itu tuh. Jadi kayak
beda di kualitasnya gitu, tergantung air. Nah itu kan jadi ada dari Palembang, ada dari Medan atau dari manapun, itu tuh bisa ada kumpul di satu tempat, karena meskipun sama aja tapi tetap aja beda kualitasnya, di perdagangnya juga bakal beda harganya. Oh gitu ya. Oke deh mas. Nih. Kasih apa ya? Rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati negara ke negara atau perdagangan internasional. Lagi lihat apa tuh kak? Ini loh tuh, apa laptop tuh banyak banget tuh sumpah. Aku pengen itu, tapi gimana ya kak aku bisa mendapatkan barang itu? Gampang Apalagi sih. kan itu jauh banget kan kak di luar negeri. Iya sih benar. Sebenarnya gampang. Karena kan sekarang udah zaman modern. Nih contohnya nih, kita tuh punya handphone dan salah satu aplikasi yang biasa kita pakai dan banyak orang luas pakai itu tuh, misalnya kayak Shopee itu yang kata yang S tapi warnanya oranye kayak gitu. Nah ini kakak juga lagi lihat di situ. Oh yaudah kak, aku mau itu ya. Oke, kakak mau dipesannya? Hari ini nggak apa-apa deh, aku udah ada uangnya. Yaudah deh, ini pesan dulu deh. Berarti kita bisa ngedapetin barang yang dari luar negeri itu tanpa kita harus ke sana ya kak. Kita bisa lewat aplikasi online kayak Shopee kayak gini nih. Nah iya itu benar, maksudnya kayak gitu. Fungsinya teknologi sekarang tuh untuk disalahgunakan, tapi untuk seperti ini. Nih, Oke, silakan dipilih ya. terima kasih kak. Oke, dah.